Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkat dalam selamat sore. Merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini kita dapat merenungkan bagaimana kehidupan domba. Di dalam Injil Matius juga dibedakan antara kambing dan domba. Jadi pada saatnya di akhir zaman nanti kambing dan domba itu akan dipisahkan. Menarik bahwa Tuhan Yesus itu seringkali disebut sebagai anak domba Allah. Kenapa tidak disebut anak kambing Allah? Ini menjadi pertanyaan yang menggelitik, tetapi juga akan membawa kita kepada perenungan yang dalam. Memang di dalam kehidupan kambing dan domba ini terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama, yang namanya domba itu daya melihatnya itu sangat terbatas. Sementara kambing itu penglihatannya itu lebih jauh. Maka karena penglihatannya terbatas, domba itu hanya dapat melihat 1 meter, 2 meter di dekatnya. Lebih dari itu, dia tidak bisa melihat apa. Maka daya pandangnya itu sangat terbatas. Sementara kambing itu daya pandangnya itu bisa jauh. Lalu dari cara makan, kalau domba itu makan pasti apa yang ada di bawah. Maka kalau tidak diarahkan, bahkan tanah batu saja dia makan. Ini berbeda dengan kambing. Kambing itu kalau cari makan itu daun-daun muda, ranting-ranting muda. Maka lebih gesit, lalu lebih bisa memilih untuk apa yang dia makan. Tetapi kalau domba itu tidak diarahkan, apa yang ada di depan bawahnya itu biar dia makan. Itu dari cara makan. Lalu dari cara hidup, yang namanya domba itu selalu dalam kawanan. Karena apa? Hanya bisa melihat terbatas. Maka dia akan selalu melihat teman-temannya. Lepas dari pandangannya, dia bisa bilang, atau dalam bacaan Injil dikatakan sesat, tersesat. Karena apa? Lepas dari jalan pandangnya, dia memang bisa kesasar, bisa tersesat. Ini berbeda dengan kambing. Kambing itu tidak bisa hidup dalam kawanan. Kemudian dari cara tidur, yang namanya domba itu kalau tidur itu yang kata-kata ada kehangatan di sini. Tetapi kalau kambing hanya sendiri sudut, tahu sudut ditanduk, maka dia punya saudara sekali nanti. Tapi kalau domba itu selalu tidurnya itu berpindah. Lalu juga yang namanya domba itu akan selalu mengikuti gembalannya. Lepas dari gembalannya dia bisa mati. Karena apa? Dia tadi soal makanan saja tidak bisa membedakan apa yang ada di depannya itu yang dimakan. Sementara kambing itu tidak terikat secara emosional dengan gembalannya.
Nah, dari ciri-ciri kambing dan domba ini tampak bahwa bisa dikatakan yang namanya binatang domba itu penuh dengan keterbatasan. Karena keterbatasan dalam melihat, dia harus hati-hati di dalam makan. Karena keterbatasan dalam melihat, mau tidak mau dia sangat bergantung dengan kawanannya. Lepas dari kawanannya, pasti dia akan tersesat. Maka kenapa di dalam kitab suci umat Allah itu digambarkan bagaikan kawanan domba dan Allah sendiri sebagai gembalanya. Kita bisa merenungkan kalau umat Allah itu bagaikan kawanan kambing, pasti Tuhan sangat pusing. Mergo kambing itu kambing. Maka menjadi perbandingan bahwa domba sebagai binatang yang penuh dengan keterbatasan dan tergantung pada gembalanya, hidup matinya itu di tangan gembala. Berbeda dengan kambing. Kambing itu dia bisa melihat tak terbatas, bisa hidup mandiri tanpa tergantung gembalanya. Maka kenapa domba itu selalu yang dikorbankan atau dipersembahkan bahkan dalam sejarah bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari segala bencana, rumah-rumah itu dilereri darah anak domba, bukan darah anak kambing. Dan anak domba itu perlambang dari Tuhan Yesus sendiri. Sementara kambing itu menjadi perlambang tahu Baphomet. Tahu Baphomet? Itu kepala pembunuh setan. Maka kalau panjenengan pernah mendengar istilah gereja setan atau satani, itu salah satu lambangnya itu kepala kambing. Dan itu sangat tampak di malam di mana itu pasti itu selalu berubah. Maka kenapa kita harus ngomong anak-anak dan kita hati-hati kalau sudah mulai senang malam. Nanti pasti mau tidak mau akan menjadi bagian dari aliran satani. Jadi kenapa Yesus digambarkan sebagai anak domba bukan anak kambing? Nah, cerita bahwa kalau gembala punya 100 ekor, satu sesat, kemudian mencari yang sesat itu, ini tentu menjadi permenungan bagi kita. Yang namanya gembala itu sangat menyayangi kawanan gembala. Maka kalau ada yang satu yang sesat, tidak otomatis yang 99 itu ditinggalkan lalu nyari yang sesat. Gembalanya pasti akan memikirkan 99 ini harus berada di tempat yang aman dan selamat. Baru setelah itu mencari yang sesat. Karena kalau kita bayangin, satu sekilas suci, langsung boleh suci, ketemu suci yang kehilangan sangat bersonomi. Pasti yang 99 itu sudah ada di tempat yang aman, sudah ada di tempat yang nyaman. Maka ditinggalkan untuk mencari satu. Maka kalau satu itu sudah ketemu, bahagia, bahkan lebih bahagia daripada 99 yang aman ini. Karena apa? Domba itu kalau sudah tersesat, tadi pandangan matanya terbatas, makannya saja apa yang ada di depan bawahnya
tiba-tiba tersesat terus makan racun, mati. Lepas dari kawanan dimangsa binatang buas, mati. Jadi domba yang satu yang terlepas dari kawanan itu pasti nasibnya akan mati. Maka kenapa gembalanya segera mengamankan yang 99 lalu mencari yang satu ini, karena satu ini kalau tidak dicari pasti mati, pasti binasa. Melalui gambaran perumpamaan itu, Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada kita bahwa setiap kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan menginginkan kita tidak mati sia-sia, tetapi mati secara terhormat. Tidak mati sia-sia, tetapi mati secara terhormat. Mati terhormat itu seperti apa? Dalam pangkuan gembalanya. Melalui rekom ini, Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa setiap nyawa, setiap jiwa, setiap pribadi itu sangat berharga bagi Tuhan. Maka Tuhan akan menempuh berbagai macam cara untuk mencari dan menyelamatkan jiwa yang sesat atau jiwa yang tersesat. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak mempertimbangkan pertimbangan ekonomi. Pertimbangan itu sekarang ekonomi contoh. Pertimbangan ekonomi, aku bisa kehilangan siji, ijen duit, saya musuh. Tapi pertimbangan Tuhan itu bukan pertimbangan ekonomi. Pertimbangannya adalah setiap nyawa, setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Maka dalam bacaan yang pertama kepada kita disampaikan kalau bahkan ada seorang ibu lupa dengan anaknya, Tuhan tidak akan pernah melupakan siapapun yang sudah berharga di matanya. Dalam tradisi kita itu, menurut saya ada tradisi yang sangat kejam. Ketika seorang anak lahir, dilalai oleh orang bodoh. Jadi apa? Tubuh kotor. Menurut kepercayaan orang Jawa, anak yang lahirnya kotornya sama dengan bodoh ini membawa sial, pulang kudu dibuang, utawa ecok-ecok dibuang. Kok ditemukan terus diambil kembali. Tapi kan dalam pola pikir itu berarti anak itu membawa sial bagi orang tuanya, dan itu sangat kejam. Maka kebenaran sabda Tuhan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Dalam budaya kita banyak hal sebenarnya yang perlu kita kritis. Masuk anak yang perkara tumbuh bertahun terus dibuang. Tapi itu sudah menjadi keyakinan. Berarti anak itu bukan karunia, anak itu bukan anugerah. Padahal Tuhan memberikan itu pasti karena karunia, karena anugerah. Maka setiap jiwa, setiap nyawa itu berharga di mata Tuhan. Maka semoga saudara kita yang kita doakan pada kesempatan ini, Ibu Cecilia Sujanti, sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan karena ia berharga di hadirat Tuhan. Kita mohon Tuhan
keluarga, serta kita semua yang masih berjuang di dalam kehidupan ini. Mari kita mengikuti pola hidup kawanan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup dalam satu kawanan. Maka ada sesuatu bahwa dari wong kakek kuwi ya nek ora gelem kumpul bakale muncul nek kalau kumpul kudu wani cucu. Itu kan cara hidup berubah. Nek ora kumpul mesti mengko muncul. Nek kalau kumpul ya kudu wani cucu. Itu kan cara hidup berubah, bahwa dua itu tidak bisa hidup sendiri. Kita pun tidak bisa hidup sendiri.